Hari ini kita mau dimurnikan, dimandikan dengan firman. Saya menyampaikan 5 kali firman ini, sehabis saya berdoa, saya rasa Tuhan taruh di hati saya sebagai gembala untuk memberimu makan dari firman yang akan membetulkan, mengoreksi keyakinan-keyakinan kita yang error. Hati-hati, karena dunianya Tuhan itu, kerajaan Allah adalah kerajaan iman. Karena itu kepercayaan kita harus kita cek ulang. Kalau memang ada sesuatu yang tidak tepat, maka kita harus betulkan. 5 kali ibadah, perkataan dan kepercayaan yang salah itu ada beda-beda. Setiap kebaktian ini saya bahas satu, dan harapan saya adalah tidak satu pun jemaat yang tersesat. Karena kepercayaan yang sifatnya kayaknya kalau salahnya itu nggak terlalu miring gimana, itu kita biasanya abaikan. Padahal sebenarnya kalau kita bangun jembatan, di pangkalnya itu miring 1 milimeter, ujungnya bisa nggak ketemu. Jangan sampai kepercayaan yang salah dikit kita simpan, apalagi perkataan-perkataan yang seringkali muncul di mulut kita, dan itu nggak tepat sesuai firman, nanti ujungnya nggak ketemu Tuhan. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Saya rasa sebagai gereja kita tidak main agama. Tujuan utama, salah satu tujuan yang terpenting kita bergereja adalah untuk kenal firman dan kebenaran. Saya sebagai gembala sidang menganggap serius pekerjaan saya dan panggilan kami. Tentunya bukan hanya mengajari bagaimana jadi orang baik, bukan itu yang tertinggi, tapi juga harus mempersiapkan jemaat untuk suatu hari masuk surga beneran kalau waktunya telah tiba. Buat apa kita semua kumpul di sini kalau semuanya akhirnya binasa? Itulah sebabnya di kebaktian sekarang ini saya mau mengoreksi satu keyakinan atau perkataan yang error yang seringkali kerap kali muncul tanpa kita sadari di mulut orang Kristen juga, seperti semua agama sama. Atau berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya tahu itu mungkin kedengarannya baik, semua agama sama, toleransi. Tapi kita harus yakin dulu bahwa itu bukan pengajaran dari Alkitab. Memang betul itu kelihatannya saleh dan adem di dada, apalagi kalau Bhinneka Tunggal Ika. Saya tahu. Tapi kita nggak perlu paksakan suatu perkataan demi untuk menyenangkan semua orang secara demokrasi. Bahkan kalau perlu kita nggak usah masuk ke ranah rohani atau ke ranah doa. Nggak ada salahnya kita berkata selamat siang. Nggak usah paksakan shalom kepada barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Mulut kita juga tidak perlu mengutarakan sesuatu yang tidak tepat, yang conflicting, yang bertentangan dengan keyakinan kita. Sebenarnya salah satu kalimat yang kurang cocok keluar dari mulut kita adalah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Itu otomatis melanggar keyakinan kita sendiri. Mendingan gak usah ngomong begitu. Kalau yang shalom dan sebagainya, sebutan-sebutan yang mirip dari kepercayaan yang lain, dari agama-agama yang lain, menurut saya masih ada baiknya. Semua itu merujuk pada peace atau damai sejahtera. Tapi kalau berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berarti kita orang Kristen percaya dong segala jalan menuju ke Tuhan. Bahwa ada lebih dari satu jalan selain Kristus menuju ke sorga atau untuk doa didengar. Menurut saya sih kurang cocok ke situ. Mendingan gak usah masuk ke ranah doa. Saya kalau di dalam posisi demikian, saya akan ngomong, semoga Tuhan mendengarkan doa kita. Sudah tafsirkan sendiri-sendiri daripada saya ngomong, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya ajak kita semuanya untuk berdoa untuk berdoa, tapi saya mengendorse-nya. Saya sebagai orang Kristen harus teguh berpegang
pada pendirian saya dan keyakinan saya bahwa tidak ada jalan selain Tuhan. Memang gak enak sih, banyak orang tidak bisa menerima ini. Karena kedengaran picik sekali. Tapi kita harus, we have to be true to our belief. Kita harus setia pada pengakuan rasuli. Ini hal yang sangat kecil menurut banyak orang. Tapi hal ini bisa membangkitkan rasa cemburu yang besar di hati Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 5 dan 6, saya akan jelaskan kenapa hal ini salah. Saya akan jelaskan dari firman Allah. Alkitab berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terlalu jelas. It has been clearly stated and written. Sudah dicetuskan dengan gamblang, dituliskan secara vulgar, tidak ada seorang pun, satu jiwa pun tiada, yang bisa datang kepada Bapa, kepada Pencipta, kepada Tuhan Allah semesta, dan ke sorga, kalau tidak itu kecuali, tidak ada pilihan lagi, kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus. Either we believe that He is the Lord, antara kita percaya bahwa Dia sungguhan Tuhan, or if not, then He's a lunatic. Kalau tidak berarti Dia tidak waras. Yesus itu ngomong apa adanya. Dia tidak memberikan ruang opsional. Dan dia ngomong dengan sangat-sangat definitif. Tidak meninggalkan ruang abu-abu atau ambigu. Dia berkata, akulah jalan, tiada yang lain. Wow. Saya waktu berdoa ini, saya merasa sebagai gembala dan sebagai penginjil, pemberita Injil juga, saya merasakan di dalam jemaat masih ada fondasi iman yang belum kuat. Tetap ada masih di sini yang merasa, iya sebenarnya semua agama sama. Semua toh mengajarkan kebaikan. Semua jalan ke Tuhan. Jangan sampai Yesus didiskon di hatimu dan jangan-jangan Yesus sama sekali bukan Tuhan. Ketika Yesus adalah salah satu Tuhan, maka dia bukan Tuhanmu. Karena Yesus sendiri berkata, aku satu-satunya. Antara kau terima dia apa adanya, atau kau tolak dia mentah-mentah. Tidak bisa tengah-tengah. Karena Yesus sudah tampil dan mencetuskan, aku satu-satunya eksklusif jalan ke surga. If you take him seriously, kalau kita serius menerima Yesus, then you believe what he said. Dan kita harus percaya perkataannya. Kalau kita benar-benar menganggap serius seseorang, kita harus percaya perkataannya. Misalnya, satu orang mau kita kasih makan, ayolah, aku enggak mau, aku enggak suka. Ayolah, aku alergi kacang. Ayolah, bisa marah loh. Tunggu ya, aku enggak bercanda. Ada ruang untuk bercanda. Ada saatnya kita humor bersama. Tapi aku beritahu kamu, aku alergi kacang. Sudah sangat jelas kucetuskan, bahkan berkali-kali, aku tidak bisa makan kacang. Kalau kamu serius sama aku, dengarkan dong perkataanku. Jangan paksakan kehendakmu dan pikiranmu. Kalau kamu serius sama aku, terimalah kalau aku begitu. Percayalah kalau aku begini, karena aku sudah mengatakannya kepadamu. Ini aku alergi kacang. Ayolah. Berarti orang itu seolah-olah berteman padamu, tapi dia tidak menganggapmu serius. Kita tidak bisa menganggap Yesus
tidak serius. Yesus secara serius berkata, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Either we take him as Lord or as a lunatic. Antara kita menganggap dia sebagai Tuhan beneran, Tuhan sungguhan, atau orang yang tidak betul. Karena itu Yesus berkata, ada dua jalan. Satu lebar, satu sempit. Mana yang kau pilih? Kita tidak bisa loh ikut Yesus lalu kita percaya semua agama sama. Tidak bisa. Simply cannot. Tenggang rasa kita, toleransi itu dalam sifat kemanusiaan. Bukan soal Injil kerajaan. Soal kemanusiaan, misalnya kalau saya melihat seseorang perlu saya bantu, saya nggak lihat agamanya. Saya nggak lihat agamanya. Waktu saya jalan di sebuah jalanan yang sepi, lalu kelihatan satu orang bocor kepala, mungkin jatuh dari motornya nggak pakai helm. Saya nggak akan tanya dulu, sana agama apa? Kalau saya bisa bantu, saya akan bawa dia, masukkan kendaraan saya, langsung bawa ke UGD. Langsung mau bawa ke unit gawat darurat. Saya tidak akan pandang agamanya. Kemanusiaan, tenggang rasa, toleransi, kasih. Tapi kebenaran itu sempit. Karena itu hati-hati agar kita tidak kompromikan iman kita. Karena hal ini hal yang serius. Saya merasa sebagai gembala saya bertanggung jawab untuk menjagamu dan menggiringmu dengan tongkat dan gada sehingga semua jalan pada poros kehendak Allah. Kata Yesus kepadanya, kata Thomas kepadanya. Thomas tanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Thomas ini patut dapat aplaus. Kenapa? Dia jujur. Dia bukan tipe yang cuman hanya mendengarkan lalu tidak bertanya. Thomas tanya, Tuhan, I'm not sure what you're talking about. Aku nggak yakin Tuhan tuh ngomong apa. Karena kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan tuh bolak-balik beritahu sama muridnya, aku mau pergi loh. Thomas tuh nggak ngerti. Daripada semuanya itu ilustrasi, dia berani tanya arti harafiahnya apa. Tuhan, what do you mean? Apakah Tuhan hendak pergi dari sini ke kota lain atau Tuhan mau ke luar negeri? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Langsung Tuhan menanggapi. Yesus tuh serius kalau diajak ngomong serius. Yesus berkata, Thomas, gini kira-kira bahasa sehari-hari, aku bukan mau ke luar negeri, tapi aku mau mati. Jadi, aku harus beritahu kepada kamu, kemana orang pergi setelah meninggal dunia. Karena itu kamu harus percaya. Bedanya kita sama Yesus cuman ini, Yesus itu mati, dia bangkit lagi pada hari ketiga di bumi. Untuk tunjukkan pada kita kira-kira nanti orang yang percaya itu dibangkitkan seperti apa. Kalau kita mati, masuk ke kuburan, bangkitnya di sana. Kecuali kalau kita tetap hidup sampai Yesus datang kembali, ada pertemuan di udara, sangkakala berbunyi seperti surat Paulus di Tesalonika. Kita akan diubah dalam sekejap mata, tapi tidak akan mendahului orang yang mati dulu yang akan dibangkitkan. Lalu setelah itu menyusul kita-kita yang masih hidup menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita matinya sebelum sangkakala berbunyi, kita mati. Tidak ada orang tahu kita pergi kemana. Karena tidak ada bukti. Kita mati ke kuburan, paling orang hanya menulis yang nice-nice, yang baik-baik tentang kita. Telah pergi ke rumah Bapa atau meninggal telah pergi dengan tenang dan sebagainya. Tapi nasib orang itu seperti apa hanya Tuhan yang tahu. Dan kita yang tahu, kita yang kenal Injil tahu apakah orang itu sudah diselamatkan atau tidak. Berdasar apa? Berdasar standar kebenaran firman. Karena itu Yesus mati, gak langsung balik ke sorga. Berhari-hari kemudian, karena Yesus harus tunjukkan pada kita karena dia adalah jalan. Gimana nasibnya orang yang mati dalam Tuhan? Gimana nanti mereka dibangkitkan? Karena itu Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, 40 hari kemudian menampakkan diri.
sebagai fondasi Injil, orang yang matinya percaya kepada Yesus akan dikasih tubuh kemuliaan. Dan seperti Yesus nanti akan ke sorga. Karena Yesus itu adalah furskotnya, dia itu adalah contohnya, dia adalah teladannya. Karena itu Yesus ngomong sama Thomas, Thomas, aku bukan mau ke luar negeri, aku hargai kejujuranmu. Kira-kira gitu ya bahasa sehari-hari. Yesus berkata, aku itu sebentar lagi mati. Dan sekarang yang kuperkenalkan kepadamu ini adalah jalan keselamatan, bukan agama doang. Karena itu catatlah dan camkanlah di hatimu. Akulah jalan, kata Yesus. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Tanpa Yesus, kita akan tersesat. Akulah jalan itu lawan katanya I'm lost. Akulah kebenaran, tanpa Yesus I'm confused. Aku bingung. Akulah hidup, tanpa Yesus I'm spiritually dead. Aku mati secara rohani. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa atau masuk ke sorga kecuali melalui saya. Yohanes 14 ayat 5 dan 6 adalah perbincangan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang kemana pergi setelah seseorang mati. Kita semua harus tahu ini. Karena kita tidak main gereja-gereja, kita di gereja itu bukan main agama-agamaan. Buat apa kita mati-matian beritakan Injil? Rintis gereja supaya memelihara iman mereka yang sudah menerima Injil itu. Buat apa kita sungguh-sungguh seperti ini kalau memang ada jalan lain selain Yesus? Kalau memang ada jalan lain selain Yesus, saya dulu yang berlibur terus. Saya nggak mau mati-matian memberitakan Injil. Kemarin waktu waktu saya pimpin ibadah anak, cucu, cicit Anda, yaitu Eagle Kids, kemarin ada Bible Study. Saya ada sedikit cerita tentang bagaimana pernah saya berada dalam situasi yang berbahaya waktu memberitakan Injil di luar negeri. Akan ada di YouTube semua. Yang ancaman bom bunuh diri. Pernah sekali di negara lain pula yang tertutup banget waktu itu. Saya khotbah dengan ada sinar-sinar di sininya. Anak-anak kecil tuh lucu, laser pen ya. Bukan sniper, bukan laser pen. Saya khotbah dengan ada titik merah di sini. Buat apa sih? Buat apa kita memberitakan Injil mati-matian? Mengutip kata Paulus, buat apa aku setiap hari seperti domba yang dibawa ke sembelihan, tiap hari aku menghadapi maut. Kalau memang ada jalan lain, berbuat baik aja, kita tidak usah beritakan Injil. Berbuat kemanusiaan aja, cukup sampai taraf CSR. Cukup sampai perusahaanku sisihkan sedikit yang memang diharuskan oleh pemerintah untuk kasihkan kepada amal sosial. Buat apa saya saksikan Yesus ke papa saya yang belum kenal? Buat apa saksikan Yesus ke mama saya yang belum kenal? Buat apa saya memberitakan Injil kepada anak saya dari kecil? Kenapa saya harus memberikan Injil pada tante saya, saya? Kalau memang ada jalan lain, semua agama sama. Buat apa kita dalam bahaya? Saya kan jadi orang pertama yang sudah akan berlibur. Oh, sudah, oke. Oke guys, urus sendiri-sendiri ya. Urus sendiri-sendiri. Toh semua jalan sama. Kalau sampai sungguhan semua agama sama, saya ngomong gini bukan dengan kurang ajar. Saya ngomong gini dengan gemetar, tapi supaya Anda ngerti konteksnya. Kematian Yesus paling konyol di dunia. Itu ada jalan lain. Oh ya? Ya, cangkok ginjal. Kalau memang minum obat aja bisa, ngapain dicangkokkan? Itu kan ambil ginjal orang lain. Sorry, dokternya bilang kilaf. Kenapa? Sudah terlanjur cangkok. Setelah cangkok berkata, sebenarnya lo ya, pakai herbal aja bisa. Bisa dipukul tuh dokter sama pasiennya. Ngomong dari dulu, ngomong dari tadi. Terlanjur sudah lakukan prosedur yang sangat ekstrim. Sampai setengah mati. Yesus gak sampai setengah mati. Sampai mati. Ujungnya, ups, ada jalan lain.
selain dia mati. Sebenarnya tanpa kita sadari waktu kita bilang semua agama sama itu sama dengan mengatakan Jesus you're stupid. Pahami ini ya. Pahami. Nanti saya akan kasih praktisnya gimana sehingga orang Kristen akan tahu gimana balancing, spurring balancingnya antara kita punya keyakinan itu kokoh pada Injil. I'm not ashamed of the gospel. Aku punya keyakinan kokoh akan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Di dalamnya tertera iman, kebenaran Allah dan yang memimpin kita dari iman kepada iman. Antara kita punya keyakinan kokoh pada Injil dan kita bisa membawa diri dengan gracefully, membawa diri dengan begitu sweet dan manis di tengah-tengah semua perbedaan di dunia. Bagaimana caranya kita bisa tetap tenggang rasa, tapi tidak kompromi iman kita. Nanti saya akan ajari simple kok. Ya, mari kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Pahami ya, batu penjuru itu hanya satu. Itu fondasi satu bangunan, itu bawahnya itu loh batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita langsung harus bisa mengerti bahwa there's only one exclusive way. Waduh, Kristen picik dong kalau gini kan. Berarti semua orang lain masuk neraka dong. Saya tidak akan komentar. Terus maksudnya gimana? Kalau semuanya kita berkata, wah picik dong, sempit dong. Berarti yang lainnya masuk neraka semua tuh, orang baik loh. Malah lebih baik dari orang Kristen. Saya tidak akan menjawab langsung, saya akan lemparkan kembali pertanyaan. Menurut Anda gimana? Orang yang ngomong gitu saya akan tanya, menurut Anda gimana? Yang lainnya juga bisa masuk surga tanpa Yesus? Ya iyalah, masa Yesus doang? Terus saya akan tanya orang itu. Kalau orang itu kan ngomong gitu biasanya orang Kristen kan, you percaya Yesus? Ya iya percaya Yesus. Kok gak percaya lo perkataannya? Yesus ngomong akulah jalan, tak ada seorang pun kecuali aku, melalui aku. Paham maksud saya? Saya akan lempar kembali, saya tidak akan jawab. Saya akan lempar. Jadi menurut Anda gimana? Daripada kalau saya jawab, jebakan. Kalau memang orang niatnya adalah menjatuhkan, bukan untuk belajar kebenaran. Jadi saya lempar kembali pertanyaan. Jadi menurut Anda, masuk nggak semua yang lainnya? Ya mungkin bisa lah, orang kalau gini gitu, baiklah, berbuat inilah, nggak pernah berdosa lah, baiklah. Oke, berarti bisa ya? Bisa. Anda sendiri apa? Saya sendiri Kristen. Anda percaya Yesus? Percaya. Kok enggak percaya perkataannya? How can you say you believe in Jesus but you reject His saying? Gimana Anda bisa percaya, mengaku percaya pada Yesus tapi Anda menolak perkataannya? Kok bisa? Manusia aja enggak mau digituin kok. Manusia enggak mau digituin. Misalnya di sini ada satu pasangan suami istri, istrinya berkata, aku tidak mau dimadu, lalu dia berkata, udahlah, aku cinta padamu, tetapi dia tidak mau mendengarkan perkataan istrinya, tetap dia cari istri kedua. Istrinya akan berkata, if you love me, you take me seriously. Kalau kamu cinta sama saya, kamu harus serius. Saya harus anggap saya serius. Bagaimana kita bisa percaya Yesus, tapi kita tidak menganggap perkataannya serius? Dan ini adalah perkataan para rasul dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mungkin ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa hal ini dengan jelas dan gamblang ditulis dalam Alkitab. Yesus mengatakannya,
Para rasul, para murid mengajarkannya. Jadi kita tidak bisa menyangkali bahwa inilah kata Alkitab. Akhirnya kita harus ditarik ke level fondasi, percaya nggak Alkitab adalah firman Allah? Atau lebih percaya opini manusia dan pikiran sendiri? I know it's hard to accept, but you cannot deny it. It's been plainly stated and written in the Bible. Bahwa tidak ada jalan lain. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bayi yang mati? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Injil sama sekali? Saya tetap yakin, pada waktu saya tidak punya jawaban, saya lihat karakter Tuhan. Di dalam dirinya tidak ada pertukaran bayangan. Allah itu adil. Allah itu benar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Allah itu adil dan benar. Kalau kita aja bisa punya rasa keadilan sampai-sampai mengangkat diri sendiri sebagai pengacara bayi dan pengacara mereka yang meninggal tanpa dengar Injil, apalagi Tuhan yang pernah mati. Wong kita nggak pernah mati untuk mereka aja kita bisa peduli. Apalagi Tuhan yang sudah mati untuk setiap bayi dan setiap jiwa sepanjang sejarah yang nggak pernah sungguhan loh ya, yang nggak pernah dengar Injil lalu meninggal dunia. Tuhan lebih mengasihi mereka. Kalau saya tidak punya jawabannya, saya akan melihat, memandang pada keadilannya. Karena karakternya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi bagaimanapun juga, jikalau bayi dan orang yang tidak kenal Tuhan ini pada akhirnya diselamatkan, pasti dikarenakan pengorbanan Yesus. Jadi tidak bisa lari dari itu. Tetap semua keselamatan lewat pengorbanan Yesus. Saya pernah dulu khotbah, zaman dulu sekali, dari kitab Roma. Nanti kapan-kapan saya akan ajar lagi. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Injil sama sekali? Seperti nenek saya sendiri. Bobo saya nggak pernah dengar Injil. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Di Indonesia belum ada gereja yang Chinese yang bisa Injilin. Tinggalnya di gunung, di puncak waktu itu. Baiknya orang. Saya beritahu ya, saya pernah ajarkan ini dulu di gereja, di sini. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dengar Injil? Waktu mereka mati melek ketemu Tuhan. Kalau hati nurani mereka dijaga, di kitab Roma, di surat Roma dikatakan, dengan pewahyuan nurani yang mereka jaga, orang dengar Injil, tidak dengar Injil, tahu selingkuh itu salah. Orang dengar, tidak dengar Injil itu tahu bunuh itu salah. Curi ayam tetangga itu salah. Orang yang di zaman batu masih pakai kotek kaca tahu kok menculik itu salah. Dengan terang yang ada dari Taurat yang ditulis di hati dan dada, Tuhan akan nilai dari itu. Dan waktu mereka ketemu Tuhan, kalau mereka jaga nurani, saya percaya hal pertama yang mereka katakan waktu mereka melek di akhirat adalah, ini yang selama ini aku cari. Tapi kalau mereka melek di sana, hati mereka jahat dan jahanam sepanjang hidup. Mereka selalu melanggar nurani terus menerus. When they see Jesus, waktu mereka ketemu Yesus, mereka pasti akan mencemooh dia seperti dua penyamun yang di kiri dan kanan Tuhan. Yang satu ready to be saved, siap untuk diselamatkan. Yang satu lanjutkan dosanya, udah terpongah-pongah, gak bisa nafas di atas kayu salib, masih bisa aniaya orang benar. Hari itu ia menganiaya Yesus. Saya percaya hati itu tidak bisa berubah waktu orang mati. Waktu kita mati, kita akan bawa hati itu ke akhirat. Seperti waktu kita datang, dokter yang pertama kali mendeteksi di dalam kandungan seorang ibu ada bayi, itu hanya detak jantungnya, dek, jantungnya belum terbentuk. Itu bicara tentang nyawa. Nyawa adalah hati seseorang. Your heart don't change when you die. Hatimu tidak berubah waktu kau mati. Sungguhan. Hati juga gak berubah waktu Anda kena anestesi, waktu dioperasi, waktu bangun baru sadar, masih nge-fly. Nanti diceritain, ngomong gini gitu, Anda gak sadar, Anda gak merasa ngomong demikian. Tapi kalau orang itu baik, waktu dia anestesi bangun, waktu kena obat bius dia sadar, dia bisa lihat keluarganya, I love you. Sebab saya pernah alami itu waktu saya operasi, anak saya cerita, Vanessa, sampai nangis dia bilang,
dia bilang sama saya, Daddy I love you, saya bilang I love you more. Saya nggak ingat sama sekali. Hatimu itu nggak bisa berubah. Tapi kalau jahat, saya pernah sekali ketemu sama satu orang yang kami layani, saya dipaksa oleh keluarganya untuk layani. Ketika dia baru bangun dari obat biusnya, pertama keluar dari mulutnya adalah sumpah serapah. Tut gitu. Tut, where am I? Nggak berubah. Orang kena demensia, orang kena pikun lah misalnya ya. Misalnya, nggak bisa ingat nama lagi. Tapi dengan orang-orang yang dia nggak kenal, dia nggak mau didekati. Tapi dengan anak sendiri dicium, dia mau. Padahal dia nggak ingat nama anaknya dan nggak tahu itu siapa. Your heart don't change. Even when your memory is gone. Waktu memori Anda hilang, hatimu nggak berubah. Nurani itu nanti yang ketemu Yesus. Dan orang-orang yang diselamatkan, itu hanya Tuhan ya, adikodrati atau itu ada kedaulatan Allah. Saya tidak berani guruin, tapi saya bisa percaya pada Allah. Kenapa? Allah kita itu adil. Wong dia yang pernah mati untuk mereka kok. Saya nggak pernah, kenapa saya yang panik? Kenapa saya di sini mencoba mendudukkan Tuhan di kursi terdakwa? Katanya Injil adalah satu-satunya jalan. Gimana dengan? Lalu saya mulai ludahi dia. Gimana dengan orang ini? Gimana dengan orang itu tidak pernah dengar Injil? Gimana dengan bayi? Come on lah manusia. Kita nggak pernah mati untuk siapa-siapa. Dia udah mati untuk semua. Yang pasti kalau ada orang-orang yang saya sebutkan ini akhirnya diselamatkan. Karena hatinya akhirnya ketemu Yesus. Kalau sampai mereka diselamatkan. Itu pun melalui pengorbanan Yesus. Tidak ada yang diselamatkan karena kamu berbuat baik, nuranimu baik. Tidak ada. Pasti karena pengorbanan Yesus. At some point Tuhan pasti memberi dia kesempatan terakhir. Untuk membuat keputusan mengikut Tuhan. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Saya penting untuk menjelaskan ini. Jangan benci saya ngomong gini ya. Because all of you will die. Loh Pastor Philip jangan ngomong all of you dong. Pastor Philip juga akan mati. Tahu, kalau saya sudah tahu dulu makanya saya beritahu. Kapan terakhir kali orang beritahu bahwa Anda akan mati? Saya akan mati. Pasti. Kalau pengembalaan kita hanya sampai hidup ini, maka kita belum memberitakan Injil kepadamu. Nah sekarang nggak usah kita urusi mereka yang nggak pernah dengar Injil. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita yang dengar Injil dan menolaknya? Itu urusan dengan Tuhan. Bagaimana kita yang tiap minggu datang ke gereja, mendengarkan firman dan dibenahi lagi, lalu diperlengkapi, lalu ujung-ujungnya masih percaya semua agama sama. Wah, jangan-jangan Injil tidak mempan sama kita. Tidak menjadi jaminan kalau Anda berada di gereja tiap minggu bahwa Anda sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Apalagi jikalau kita sudah terbiasa atau tidak pernah menganggap Yesus serius. Kita percaya Yesusnya, tapi nggak pernah percaya perkataannya. Ya sama saja, berarti nggak percaya sama Yesusnya. Sebab kalau Anda percaya seseorang, Anda akan percaya perkataannya. Amin Bapak Ibu Saudara? Oke, saya kasih 5 poin dulu sebelum saya akan kasih renungan-renungan tambahan dari kitab Mazmur untuk kita hidup dalam janji-janjinya. Bagaimana untuk kita menanggapi suatu perasaan, suatu pikiran yang salah bahwa semua agama sama, dan juga kita yang kerap kali tanpa kita sadari mengucapkan kalimat seperti ayo kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya tidak pernah ajak orang begitu ya. Kalau saya di tengah bineka, perkumpulan bineka, saya tidak akan masuk ke ranah doa. Saya akan masuk ke ranah manusia. Oh iya selamat siang, apa? Ya berdoa. Saya kalau lagi mau makan gitu, lagi kumpul semuanya, tergantung saya makan sama siapa. Kalau bilateral atau selevel gitu misalnya, maka saya akan berdoa, saya akan gandeng istri saya. Permisi ya, saya akan permisi. Saya kasih orang ruang. Saya tidak boleh paksakan. Permisi, saya dan istri saya mau doa sebelum makan dulu. Oh iya ya Pak, silakan. Saya berdoa, Tuhan Yesus. Saya gandengan tangan sama istri saya. Amin. Tapi kalau saya makan dengan orang yang saya ajak, saya permisi sama mereka. Itu adalah sopan santunnya. Saya bilang, permisi kalau tidak, kalau berkenan saya ingin lebih dulu karena ini adalah kami undang, ini makanan kami, bukan makanan kami, saya ngomong makanan kami, gak enak ngomong gitu, bukan makanan kami, tapi ini kami yang mengundang, ini kebiasaan kami dalam keluarga untuk berdoa sebelum makan. Saya tidak kerah berdoa menurut percayaan masing-masing. Saya bahkan tidak paksa mereka untuk berdoa. Melek lah tidak apa-apa.
Ya, karena saya ngundang dan mereka tahu saya siapa. Ya. Ya, saya akan doa dulu ya, Bapak Ibu. Oke, mereka. Tuhan Yesus, saya, istri, anak dan semua siapa yang ada di sana. Kami berdoa bla 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 dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan makan. Saya tidak akan menawarkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kalau saya datang di sebuah pertemuan di mana mereka berdoa dengan kepercayaan yang lain, saya akan ada di sana. Saya akan menghormati mereka. Dan ketika mereka berdoa, saya tidak akan ikut berdoa. Karena jalurnya beda. Saya akan diam mengheningkan cipta. Menghormati tuan rumah. Saya akan di sana, dan saya tetap melek mata. Dan saya hanya cuman diam begini, tidak melihat siapa-siapa. Menunggu mereka selesai. Oke. Saya tidak ikut berdoa. Kenapa? Karena saya tidak mau Yesus disamakan. Saya tidak mau mengendorse bahwa it's alright with me. Saya datang, kau undang, saya hargai. Kepercayaan beda, kita beda percayanya. I honor you. Saya menghargaimu sebagai sesama warga negara dengan hak-hak bebasnya. Saya datang ke situ, mereka berdoa. Saya melek mata, tapi tidak HP-an. Tetap saya dengan sikap yang sangat-sangat respectful. Tapi not praying. Saya hanya buka mata saya, diam saja. Beginilah kira-kira, misalnya Anda di situ. Amin, selesai. Amin. Oke. Selamat ya Pak, dan sebagainya. Itu akan membawa diri sebagai orang Kristen yang baik hati terhadap sesamanya di masyarakat yang berbeda, beraneka ragam. Tapi Anda menjaga hubungan Anda yang sangat eksklusif dengan Tuhan. Pertama, percaya Yesus adalah satu-satunya jalan. Tanamkan. Kita harus yakin dulu bahwa Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di sorga. Haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di sorga. 2, jangan jelekkan agama lain. Penting sekali ini. Karena cara kita memberitakan Injil pun tidak ada klausal ini yang diajarkan oleh firman. Jangan pernah jelekkan agama lain. You respect other human beings. You don't have to agree with them. Karena suatu hari saya didatangi satu orang, saya tidak bisa bungkam. Oh pastor, semua kan kita sama ya gerejanya. Saya lihat dia, saya pertama nggak berani bantah. Tapi Roh Kudus bilang, ya kamu ngomong sesuatu, kamu bisa protes dengan sopan. Saya ngomong sama Tuhan, kalau dia ngomong sekali lagi saya baru bantah. Sungguhan Tuhan itu ngomong lagi, ya kan semua kan sama. Saya bilang, Pak, enggak sama. Tapi saya bisa menghargai Bapak dan mengasihi Bapak dalam perbedaan. Dia lihat saya, kayak pertama dia kaget, kok berani sekali orang ini ngomong begini. Sedangkan kita ini kan minoritas. Saya bilang, enggak sama Bapak. Sama. Semua persamaan, terus dia bilang, sama dong, mananya nggak sama? Lalu akhirnya saya ditanya kan, ini saya nggak suka, ya sudah, kadang-kadang perlu saya lakukan. Saya bilang, semua kebetulan, kan banyak persamaannya dia bilang, semua persamaan kemiripan itu kebetulan. Tapi fondasinya beda. Fondasinya beda banget. Ya. Jadi saya bilang, Pak, fondasinya beda, nggak apa-apa. Saya, oh gitu ya, menurut pastor beda. Ya. Tapi Bapak kalau tertarik, tanya sama saya, apa kepercayaan saya? Saya bilang, tapi ini lagi pesta. Ini lagi kondangan kok, saya itu sering kalau dalam pesta itu, makanya saya kalau pergi ke pesta gitu tuh agak ada stresnya. Orang itu datang yang mau yang baik kek, yang mau zolimi kek, yang mau ngomong baik, yang cuma mau menyenangkan atau yang mau berdebat, semua ada. Ya, jadi akhirnya saya ngomong, Pak, semua kemiripan di antara kita itu koinsidental. Fundamentalnya beda. Ya. Sedangkan
sedangkan ya segitulah. B. Saya itu ngomong gini tuh kadang-kadang perlu ya ngajak Anda untuk masuk ke sedikit doktrin gini karena supaya aman ya Anda dan anak cucu. Karena ingat ya, jembatan tuh miring 1 mili itu ujungnya enggak ketemu. Please Anda harus mengerti bahwa kerajaan Allah itu soal kepercayaan. You got saved because of your belief. Anda diselamatkan karena percaya, bukan karena perbuatan. Karena itu hati-hati apa yang kau percayai. 3 ya. Jadi saksi hidup yang benar. Ini penting. Sebelum Anda bersaksi, jadi saksi dulu. Orang Kristen tidak mempan kesaksiannya, wong dia larikan uang. Gimana dia bisa bersaksi tentang Tuhan, wong hidupnya nggak benar. Jadi kita nggak usah sempurna. Kadang-kadang perlu permintaan maaf. Tapi kalau kita berani gentleman, kalau memang kita salah, kita bilang sorry ya. Itu orang kan lihat kerendahan hati dan orang masih percaya waktu kita bicara. Jadi saksi hidup yang benar itu penting dalam kesehari-harian. Mari kita komitmen ini. Keempat, beritakan Injil dengan kasih. Saya tambahkan ya, Anda mau tambahkan silakan dengan berani juga. Anda harus buka mulut dan dengan berani kau beritakan Injil. Beritakan Injil dengan kasih. Anda tetap harus beritahu bahwa satu-satunya jalan adalah Tuhan. Penting sekali pakai kasih. Karena kasih yang mengubahkan. Dan ada satu titik kalau orang harus mengambil langkah iman untuk menerima Tuhan. Sekalipun ada resikonya, Anda jangan mundur. Anda jangan mundur. Gereja kita adalah gereja yang memberitakan Injil. Tapi gereja kita bukan gereja yang kalau ada siapa tokoh publik dan sebagainya, lalu habis itu bertobat, lalu diarak kemana-mana, dipamerkan. No. Anda harus bisa melindungi petobat-petobat yang ada. Mereka sudah cukup mengalami tekanan dalam situasi mereka yang tidak mudah. Kalau mereka itu bukan anak Tuhan, lalu tiba-tiba mereka memeluk iman kita. Anda harus bisa menuntun. Beritakan Injil dengan kasih, tapi pada waktunya orang harus mengambil keputusan. Anda jangan mundur, jangan takut. Oleh karena itu yang poin kelima ini sangat penting. Setiap orang Kristen di dunia harus siap untuk ini. Siap dianiaya karena Kristus. Kalau Anda tidak Kristen. Di hidup ini, Paulus juga menulisnya, kita harus melalui banyak penderitaan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukan berarti kita menderita dulu baru diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan itu tidak bisa menjadi pasangan sepadan dengan orang dunia. Kita tuh beda banget. Makanya Kristen boleh dikatakan sangat disalah ngerti oleh seluruh dunia. Ya, kita pakai kasih, namun demikian kita punya percaya itu spesifik sekali. Kita harus tetap siap dianiaya karena Kristus. Kita siap menderita, siap dikucilkan. Baik orang yang baru terima Tuhan atau kita yang memberitakan Injil, kalau Anda tidak berani menderita karena Yesus, berarti Anda belum mengerti jalan salibnya. Kemungkinan kecil sekali kalau Anda akan mengalami penderitaan badani. Kemungkinannya sangat kecil sekali bahkan untuk siapapun di antara kita jadi martir, mati untuk Tuhan. Very small chance. Tapi kalau kita dikucilkan, disalah ngerti, kita dianggap terlalu fanatik. Wah, lu merasa diri benar, merasa benar sendiri. Janganlah Anda tolak. Itu mahkota kemuliaan. Bisa dipandang hina karena Tuhan, dianggap bisa peroleh hina karena Tuhan. Lain cerita, kalau kita hina karena dosa kita, orang Kristen kok gitu, orang Kristen kok selingkuh, nah itu lain. Itu karena dosa, itu kotor sekali. Tapi kalau kita dipandang layak untuk menderita hina karena nama Tuhan, maka itu kemuliaan. Jadi kalau seumpamanya kita dianggap picik karena orangnya memang judgmental, kemana-mana itu suka hakimi orang lain, sesama orang Kristen pun dia hakimi, orang yang tidak Kristen dihakimi, nanti orang jadi salah ngerti. Oh kamu tidak bahasa roh ya? Udah gereja kita kan percaya itu. Oh kamu tidak rohani. Lah kalau gitu caranya, tujuannya benar, mau dorong orang untuk menerima. Caranya salah.
Nah kalau kita pakai tuding-tuding, penghakiman, orangnya judgmental, terus orangnya hanya sukanya menunjuk-nunjuk. Gak heran mereka salah paham sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah jadi orang yang penuh dengan kasih. Tapi ujungnya setelah kita penuh dengan kasih sayang dan orang kiri kanan merasakan kasih Tuhan lewat kita. Hatinya itu hentafang, hatinya itu besar sekali. Termasuk pada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hati kita tuh besar dan merangkul. Tapi ujungnya kita tetap dianggap picik. Karena keyakinan kita yang kokoh akan Injil. Dan let it be my friend, itu adalah mahkota kemuliaan. Kalau orangnya memang picik kemana-mana, suka nuding tadi, suka menghakimi, ya nggak salahkan siapa-siapa kalau mereka jadi anti Kristen, anti klimaks. Tapi kalau kita sudah jadi orang Kristen yang paling baik hati, lemah lembut, rendah hati, tafang hatinya itu lebar, luas, merangkul semua orang. Orang beda pun tidak merasa kita beda-bedain. Tapi di ujungnya waktu kita dipojokkan, you percaya apa? Kita berkata Yesus satu-satunya jalan, semua orang meninggalkan kita. Maka itu mahkota kemuliaan. Kita siap dianiaya karena percaya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. 5 poin sini munculkan semuanya. Tolong difoto. Supaya Anda dan saya tahu jadi utusan Injil di mana-mana. Silakan. Tidak semua kita dipanggil jadi penginjil, tapi semua kita dipanggil jadi saksi. Semua kita dipanggil jadi saksi. Jadi jemaat ini saya minta kita semua menjadi saksi Yesus yang setia, yang percaya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, mari kita buka Mazmur pasal 23. Mungkin saya nggak bisa banyak bahas Mazmurnya yang di ibadah ini, tapi cukup saja secukupnya. Kita lihat sekarang, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita lihat ayat pertama. Saya tambahi renungan Mazmur supaya bertambah gizi rohani Anda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, jalan yang eksklusif itu sungguh-sungguh Anda tempuh. Dan Anda menjadi orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan adalah gembalaku. Waktu kau serahkan jiwamu kepada Tuhan, hati kita itu akan dipuaskan. Takkan kekurangan aku. Seringkali hal pertama yang dirasa oleh seorang yang baru lahir baru adalah sukacita dan damai sejahtera. Katakan sukacita dan damai sejahtera. Itulah ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya gak bisa jelaskan apa yang harusnya dirasakan. Orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu menerima sukacita dari sorga dan damai sejahtera yang bukan dari dunia. Itu yang disebut dengan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kadang-kadang bayi rohani itu kalau memberi deskripsi itu paling sederhana. Misalnya kalau satu orang baru kita tuntun terima Yesus, sekalipun dia melakukan hal itu penuh resikonya. Tapi kalau saya tanya ya, saya bolak-balik kan, saya ini kan pemberita Injil, saya ini saksi Yesus seperti Anda, dan plus saya juga seorang penginjil secara profesi. Waktu saya tuntun seseorang one on one, gak hanya KKR tebar jala, tapi kail juga yang saya lempar. Saya tanya, you rasa apa? Apa yang Anda rasakan barusan setelah saya tuntun doa terima Tuhan? Doa terima Tuhan itu gampang. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku percaya Engkau mati bagiku, Kau bangkit pada hari ketiga. Masuklah dalam hatiku, dalam nama Yesus, amin.
Setelah saya tanya sama dia, karena saya lihat berbinar-binar matanya. Tadi waktu berdebat sama saya, beda waktu dia terima Tuhan. Setelah dia amin, kadang-kadang ada yang menangis, ada yang tetap kering matanya. Tapi waktu dia buka matanya, saya rasa orang ini beda. Kayak dia menelan sesuatu ketika dia terima Yesus. Saya tanya sama dia, kamu rasa apa? Dia nggak bisa mengutip karena dia nggak tahu ayat ini. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Nggak sepoetis ini. Dia cuma bilang begini loh, Anda rasa apa? Bapak rasa apa? Rasa tenang. Ikut Yesus itu ya. Manifestasi pertama saat seseorang itu sungguh-sungguh beri hati. Itu damai sejahtera. Jangan lupa, sampai hari ini kalau kita sudah kenal Tuhan 40 tahun, damai itu tetap tersedia loh. Itu gak pernah cabut pergi. Waktu Anda terima Yesus, damai itu, shalom peace itu sudah ada di dalam dirimu. Mungkin sekarang ketumpuk-tumpuk dengan overthinking. Tapi kalau Anda datang ke Tuhan lagi, damai itu kembali. 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba ayat 3 itu, Ia menuntun aku. Katakan, Ia menuntun aku. Ketika seseorang terima Yesus, bayangkan di sini ada hatimu. Hati ya, gini ya. Di tengah-tengah dulu adalah dirimu. Yang penting aku. Hanya ada Allah Tritunggal yang ku tahu. Aku, saya, dan punyaku. Tapi setelah terima Yesus, itu Allah Tritunggalmu itu lengser. Ganti Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang di tengah-tengah itu Yesus. Sejak Yesus di tengah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pro kontranya, plus minusnya, saya beritahu dulu gak enaknya. Berarti mulai hari ini bukan kehendakku lagi yang jadi, tapi kehendakmu. Enaknya di sini loh, kehendak Tuhan itu selalu lebih baik daripada kehendak kita. Karena Tuhan lebih tahu, lebih kenal kita. Paling tidak Tuhan tahu masa depan, kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya tahu yang ku mau, tapi itu hanya Tuhan yang tahu yang ku perlu. Ia menuntun aku di jalan yang benar itu berarti sejak kita lengser dari tengah, waktu seseorang punya personal relationship, hubungan pribadi dengan Yesus, Yesus otomatis jadi raja. Jangan hanya jadikan juru selamat, dia harus jadi Tuhan. Dan waktu di tengah itu memang susah. Kalau zaman dulu, lu tampar pipi kananku, gua tampar pipi kiri lu. Kalau perlu, gua tampar kanan kiri lu. Tapi sekarang aku harus ngampuni. Susah rasanya. Haruskah aku ngampuni? Karena Tuhan akan menuntun kita beda. Tuhan itu selalu nuntun kita ke satu alamat. Kalau Anda tidak tahu tuntunan Tuhan yang lebih spesifik, siapa jodohku, apakah aku kerja di situ atau di sini kalau dua-dua diterima, jurusan apa, waktunya beli rumah atau masih kontrak saja, itu nanti kedua, itu sekunder. Yang pasti ya, kalau Anda tidak usah ragu lagi, itu pasti tuntunan Tuhan adalah kalau Anda dituntun ke jalan yang benar. Mencuri atau mengembalikan, itu jelas-jelas mengembalikan itu adalah jalan Tuhan. Membenci atau mengampuni, mengampuni. Udah, ini nggak teka-teki lagi. Yang teka-teki itu yang tadi itu, yang sekunder tadi. Oke, selingkuh atau setia? Setia. Kalau Anda ragu tentang tuntunan Tuhan di hidupmu, ikuti aja jalan yang benar, itu tuntunan Allah. Dari situ Anda akan ketemu rumput hijau air tenang. Sekundernya akan ketemu nanti. Meskipun Anda tidak tahu imanmu pas-pasan, tidak yakin iya atau enggak. Nanti ujungnya Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. 2 tahun kemudian Anda menoleh ke belakang, ups, aku dituntun Tuhan tanpa kusadari. Ikuti aja jalan yang benar. Ikuti aja. Jadi, tuntunan Tuhan itu akan semakin nyata. Kalau kita terima Tuhan itu, kita bukan terima agama. Kita menerima rencana Bapa. Memang pro kontranya, ruginya dulu kita kayaknya dikalahkan. Tapi kita dikalahkan untuk dimenangkan. Kita ini ngalah untuk menang. Kita ngalah karena Tuhan yang akan memberi kemenangan pada kita. Mulai sekarang semua pakai cara Tuhan, bukan caraku. Kalau dulu caraku bisnis, yang penting untung.
Peduli amat orang itu gimana, peduli amat kalau itu adalah anak uang sekolah orang itu, ya bodoh-bodoh dia mau percaya, lari. Sekarang nggak bisa, sebab ada satu golden rule, ada satu peraturan emas. Do unto others what you want others to do unto you. Lakukan pada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Waduh Tuhan, gak enak ikut Tuhan. Gak enaknya kerasa waktu kita sedang diproses. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya, kita akan terbelalak, ternyata enak ikut Tuhan. Karena kita dituntun di jalan yang benar lalu ketemu rumput hijau air tenang. Pahami waktu Yesus di tengah-tengah, hidupmu berubah. Karena dia akan memimpinmu. Dia menuntunmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti anak yang nangis, gak apa-apa biarin dia nangis, anak kecil. Ada waktunya hidup akan membuat kita nangis, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ikut Yesus bedanya sama ikut berhala, catat. Pada waktu kita susah, dia semakin nyata. Tapi kalau ikut berhala waktu kita susah, kita semakin dibuat susah. Disuruh ini, disuruh itu. Tapi kalau ikut Yesus, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman pun, aku tidak takut sebab engkau beserta. Ikut Yesus itu, Tuhan itu tidak setia pada kita waktu kita suka saja. Seperti orang nikah, dalam suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin. He is our faithful husband. Dia adalah gembala kita. Hokinya kita itu bisa terima Tuhan. Hokinya. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Katakan kepalaku diurapi, katakan kepalaku diurapi. Dan Tuhan itu hebat. Kalau Tuhan tuntun kita, Tuhan sediakan. Tuhan tuh kasih urapan. Kita itu waktu, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu Tuhan tuh memampukan kita melakukan segala sesuatu sungguhan. Kalau saya dipanggil jadi pengkhotbah, Tuhan pasti akan kasih saya sermonnya. Pialaku tuh gak pernah kosong, pasti melimpah, ada urapan di kepala. Tuhan itu kasih kita urapan itu kuasa, memampukan kita. Kita tuh punya Tuhan yang memampukan kita. Lalu ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, bukan berarti tanpa masalah. Masalah ada masa kadaluarsanya, tapi kebajikan kemurahan itu forever, selamanya. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Waktu kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu selalu punya berkat every season di hidup kita. Selalu ada berkat di setiap musim kehidupan kita terakhir. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Salah satu tanda orang itu punya Yesus di hati. You want to know? Mau tahu apa? Tidak takut mati. Loh, takut proses kematiannya mungkin. Tapi tidak takut pada kematian itu. Sebab kita tahu ayat ini menjadi realita. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang Kristen yang sejati tidak takut mati. Mungkin takut operasi. Nah kalau matinya di udara, misalnya kecelakaan, jangan terjadi ya, Orsan, jangan. Siapa nggak takut? Pernah dalam kecelakaan, ada misionaris yang pernah jatuh dari pesawatnya, karena bukan jatuh dari pesawatnya jatuh bersama dengan dia. Saya yakin pasti tegang itu waktu jatuh, sebelum akhir hayatnya. Takut ketinggian, mungkin takut prosesnya, tapi kematian itu sendiri tidak ngeri. Kalau Anda mau tahu Anda sudah selamat enggak? Simple, 1 Yohanes saya tidak punya waktu untuk buka. Dan inilah tanda anak Allah di dalam dirimu. Bahwa kita punya kehidupan kekal itu dalam Yesus Kristus. Kita tahu kita punya eternal life, kita punya kehidupan kekal. Kita tidak takut mati lagi. Kalau masih ada di antara kita orang yang takut mati, bukan karena takut prosesnya, tetapi nggak tahu setelah mati dia kemana. Tidak pasti, tidak ada kepastian, tidak ada ketentuan. Paling-paling maksimal dia hanya bisa berkata, semoga yang di atas sana menerima arwahku. Anda belum diselamatkan. Sebab orang yang diselamatkan di hatinya ada satu kesaksian.
Kesaksian Roh Kudus bahwa orang itu sudah punya hidup yang kekal dan dosanya sudah diampuni. Semoga Anda semuanya hari ini dipersiapkan untuk kehidupan yang penuh dengan rencana Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.